Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfianur, NPM 18630219 dari kelas 4C reguler Pagi Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan mungkin secara singkat saja tentang pemrograman berbasis objek satu tentang materi sequential search. Mungkin sudah banyak teman-teman yang lain juga menjelaskan tentang sequential search. Mungkin di sini saya akan mengambil poin-poin intinya aja, yang definisi, pengertian, dan penerapannya seperti apa. Oke, di sini ada biodata nama saya, dan di sini ada pengertian algoritma selection search, kemudian definisi sequential search, dan juga penerapan studi kasusnya. Langsung aja. Pertama, apa itu algoritma searching? Searching atau pencarian merupakan proses yang fundamental dalam pengolahan data. Proses pencarian adalah menemukan nilai atau data tertentu di dalam sekumpulan data yang bertipe dan sama, atau baik bertipe dasar atau bertipe bentukan sebagai contoh untuk melakukan update atau perubahan. Data tertentu, langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan menemukan keberadaan data tersebut di dalam kumpulannya. Jika data yang dicari ditemukan, maka data tersebut dapat diubah nilainya dengan data yang baru. Algoritma sequential search atau pencarian beruntun. Kemudian di sini definisi tentang sequential search. Pencarian sequential atau sequential searching atau pencarian berurutan sering disebut pencarian linear, merupakan metode pencarian yang paling sederhana. Pencarian beruntun adalah proses membandingkan setiap elemen larik satu persatu secara berurutan mulai dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ditemukan atau seluruh elemen sudah diperiksa. Jadi maksudnya di sini, ketika ada sebuah data yang ingin dicari, maka jika kita menggunakan program sequential search, maka data tersebut akan diseleksi satu persatu dulu apakah data itu data yang dicari atau bukan. Beda dengan binary search, mungkin binary kalau tidak salah itu langsung ditemukan, tidak diperiksa satu persatu. Kalau sequential search, di programnya akan diperiksa satu persatu. Apabila data ditemukan atau tidak ditemukan, maka akan ada pemberitahuannya. Kemudian di sini ada contoh algoritma sequential search. Pertama, I sama dengan I atau 0 ditemukan false selama atau tidak ditemukan, dan I N kerjakan baris 4. Jika data I sama dengan X, maka ditemukan true. Jika tidak, I atau I plus 1. Jika ditemukan, maka I adalah indeks dari data yang dicari. Jika tidak, data tidak ditemukan. Dapat disimpulkan bahwa sequential search akan mencari data yang dengan cara membandingkannya satu persatu dengan data yang ada. Prosesnya tentu saja akan singkat jika data yang diolah sedikit, dan akan lama jika data yang diolah banyak. Kenapa akan lama jika data yang diolah banyak? Karena sequential search memeriksa satu persatu apakah data dari awal sampai akhir itu adalah data yang dicari atau tidak. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan sequential search. Jika data yang dicari terletak di depan, maka data akan ditemukan dengan cepat. Kemudian di sini ada kelemahannya, yaitu jika data yang dicari terletak di belakang atau paling akhir, maka akan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pencariannya. Beban komputer akan semakin bertambah jika jumlah data dalam array sangat banyak. Di sini ada sedikit gambaran tentang flowchart sequential search. Mungkin di sini saya juga dapat di beberapa website. Mungkin di sini saya akan menggambarkan secara singkat menurut apa yang sudah saya pahami proses jalannya sequential search. Pertama di sini start adalah ketika kita memulai program tersebut. Kemudian di sini ada input data. Di sini input data adalah di input data, semua data akan diproses melalui prosedur yang sudah ditentukan.
Kemudian searching adalah di mana sequential search memulai kerjanya, yaitu dengan mencari data yang kita cari tersebut apakah ada di dalam pencarian tersebut atau tidak. Jika ditemukan, maka proses pencarian akan selesai, dan jika tidak ditemukan, maka pencarian akan kembali diproses kawa. Dan di sini ada penerapan sequential search. Pertama di sini ada isi data array yang akan dicari. Di sini adalah screenshot dari program yang pernah saya kerjakan. Di sini ada int data 12, 22, 34, 78, 98, 45. Di sini adalah isi array tersebut. Kemudian di sini adalah int k yang dicari adalah 98. Nilai yang dicarinya tersebut adalah 98. Kemudian di sini int n sama dengan 6. Di sini adalah batas array, di mana di sini ada batasannya, yaitu barisnya 12, 22, 34, 78, 98 sama 45. Kemudian ada coding menampilkan data array. Di sini kita lihat jika coding tersebut, jika aplikasinya sudah berjalan, maka di sini akan menampilkan isi array yang sudah ada. Contohnya misalkan di sini kan ada gambarnya sudah dijalankan. Jika kita mencari data berupa data 98, maka data array akan memproses tersebut. Di sini juga ada if k sama dengan data system out data k berada pada indeks ke berapa, yaitu data yang kita cari berada di baris pada berapa. Contohnya 98 berada pada indeks keempat. Indeks ini merupakan baris berapa data yang kita cari tersebut berada. Oke, di sini saya akan memulai menjalankan aplikasinya, mencoba apakah berhasil atau tidak. Di sini saya akan memasukkan angka 98 seperti di program tadi. Oke, shift 6. Oke, di sini sukses, isi data adalah 12, 22, 34, 78, 98, dan 45. Data 98 berada pada indeks keempat. Kemudian jika kita ingin mencoba kita mencari angka mungkin 22 yang berada dalam inputan, isi data adalah 22 berada pada indeks pertama. Dan di sini ada coding break, itu di sini adalah men-stop perulangan ketika data tersebut sudah ditemukan atau tidak ditemukan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Mungkin banyak kekurangan dari program yang saya kerjakan dan juga banyak penjelasan yang mungkin kurang melengkapi dalam video kali ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.